Tuhan, bisakah kau ubah ia menjadi manusia, supaya aku mampu mencintainya, supaya ragaku cukup untuk menyempurnakannya, karena ia terlalu sempurna. Untuk yang terjebak di masa lalu, untuk yang sedang melangkah ragu, buku ini akan membantumu beranjak dari kata yang lalu ke kata yang baru. Nah, siapa yang menunggu buka buku episode ini? Kata dari Rintik Seduh, seorang penulis yang sedang hits, yang karyanya Jis NN akan segera nongol di layar lebar. Membaca buku ini sangat menyenangkan, mengingatkan saya ketika membaca Dylan yang bisa membuat saya terpingkal-pingkal di pinggir jalan. Bedanya kalau Dylan itu kisah tentang anak SMA, kata ini adalah kisah tentang anak kuliahan. Tokohnya namanya Binta atau Senja atau juga biasa disapa Jani atau Senjani. Banyak juga ya namanya. Nah, dia ini memiliki orang tua yang bercerai ketika dia kecil. Ibunya pengidap skizofrenia yang tidak bisa membedakan antara khayalan dan kenyataan. Tapi Binta ini adalah cewek yang beruntung. Dia punya dua cowok yang sayang kepadanya, yaitu Nugraha dan Biru. Apakah ini cinta segitiga? Bukan. Tapi kalau mau disebut belum move on, bisa juga. Karena Senja ini bilang, culik aku Biru, ajak aku berpetualang seperti dulu. Nah, tokoh Biru ini yang membuat novel kata ini menjadi sangat seru. Biru ini kenal baik dengan keluarga Senja, jadi tahu dia dari kecil latar belakang keluarganya. Dia seorang pencinta alam dan dia jago bikin puisi. Tapi Biru ini lama menghilang, sampai kemudian Senja menyusulnya ke sebuah pulau yang eksotis di Indonesia bagian timur, yaitu Pulau Banda Neira. Nah, bayangkan saja bab-bab bersama Biru yang jago bikin puisi ini. Salah satunya yang saya suka nih, ada puisinya. Ada bidadari yang tersasar di bumi. Kutanya siapa namanya, lalu ia jawab, Senjani. Tuhan, bisakah kau ubah ia menjadi manusia, supaya aku mampu mencintainya, supaya ragaku cukup untuk menyempurnakannya, karena ia terlalu sempurna. Si Senja bilang, Biru, aku bukan bidadari. Terserah, tapi Tuhan bilangnya kamu bidadari. Ya, coba hati perempuan mana yang gak berubah menjadi pink gara-gara puisi kayak begitu? Nah, lewat puisi-puisi Biru yang bikin hati Senja meleleh, para pembaca juga diajak untuk berteka-teki hati siapakah yang akan menemani Senja nantinya, Biru atau Nugraha. Tentu tokoh Senja itu sendiri yang rapuh sekaligus keras hati membuat novel ini semakin menggemaskan. Dan Rintik Seduh membuat novel ini semakin sendu dan seru dengan lontaran-lontaran enigma atau teka-tekinya hingga halaman terakhir. Akan ada satu orang yang membuatmu jatuh cinta tanpa sebab, tanpa alasan, juga tanpa pertanyaan. Dan akan ada satu orang yang membuatmu belajar bahwa cinta bisa datang pada waktu yang lama, pada waktu yang singkat, atau juga pada waktu yang tepat. Buku keren itu memang bukan soal tebal atau tipis halaman. Kalau ingat novelnya Eka Kurniawan, Lelaki Harimau, tebalnya cuma 190 halaman. Tapi kalau ide ceritanya banyak sehingga bisa menghasilkan 396 halaman seperti kata ini, kenapa tidak? Yang penting asik dibaca. Kuncinya adalah cerita yang solid. Dan ini yang saya pujikan dari karya Rintik Seduh ini. Dia tidak melebar, tidak berpindah-pindah ke plot-plot yang lain, hanya untuk sekedar nambah-nambahin halaman. Dan kedua yang saya pujikan adalah karakter-karakter yang ada di dalam novel kata ini. Senja memikat dan mengikat kita dengan segala kegalauan-kegalauannya. Termasuk ketika dia berkonflik dengan Nugraha dan kemudian dia berteriak, semesta kirim aku ke Merkurius. Tapi kemudian dia batalkan sendiri. Nggak jadi deh, karena di sana nggak ada kopi. Ya, tanpa kopi, apalah artinya hidup ini kan? Mas, pesan kopinya dong. Siapa kemarin yang nunggu buka buku review Rintik Seduh? Nah, buka buku mau kasih kalian giveaway nih. Yap, bukunya Rintik Seduh yang barusan saya review.
ada 2 buku yang bisa kalian dapetin. Tapi ada syaratnya. Ini dia caranya kalau mau ikutan.